Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Ayani, NPM 2151030096. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas B. Ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester, praktik pengamalan ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat iman serta nikmat Islam. Kedua kalinya sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato atau syarahan dengan judul Ekonomi Islam sebagai Jalan Hidup Umat Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya sistem perekonomian dunia hari ini masih didominasi oleh sistem ekonomi konvensional, madhab kapitalis dan sosialis. Sistem perekonomian ini dalam praktiknya syarat akan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti menggunakan instrumen ribawi atau yang biasa kita kenal dengan sebutan riba atau juga bunga. Padahal Allah secara terang-terangan telah melarangnya, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun malangnya, sistem ekonomi ini merambah dan mengokohkan perannya hingga ke negara-negara umat Islam. Kesehatan jalan ekonomi yang dipilih umat Islam ini sudah diprediksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, yang mana artinya adalah: sungguh kalian benar-benar mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak, sekalipun kalian pasti akan mengikuti mereka. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memprediksikan akan ada sebagian umatnya yang perlahan akan hidup mengikuti gaya hidup dari orang-orang non-Muslim. Jika dikaitkan dengan aktivitas ekonomi, maka jalan-jalan yang diikuti tersebut adalah jalan ekonomi konvensional, karena jalan tersebut merupakan bagian dari peradaban ekonomi konvensional. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memberikan jalan keluar bagi setiap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi manusia. Karena pada dasarnya, hakikatnya Islam merupakan agama yang sempurna. Kesempurnaan agama Islam mencakup dimensi sistem ekonomi dan keuangan yang pada saat ini kita kenal dengan ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Di tengah-tengah kita telah hadir sistem perekonomian yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Maka sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim mengikuti sistem ekonomi yang dihalalkan dan menjauhi sistem ekonomi yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan sistem ekonomi konvensional dan beralih kepada sistem ekonomi Islam merupakan wujud dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Misal jika kita ingin berinvestasi, maka sebagai seorang muslim kita harus memilih instrumen-instrumen yang sesuai dengan syariah. Begitu pula dengan kebutuhan transaksi perbankan lainnya. Dengan demikian, kita sudah berusaha menjadi seorang muslim yang baik dan menjadikan ekonomi Islam sebagai jalan hidup. Menjadikan ekonomi Islam sebagai jalan hidup khususnya bagi seorang muslim merupakan wujud ikhtiar yang kelak di yaumul qiyamah diberikan rahmat dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari syarahan saya pada kesempatan kali ini, sebagai generasi muda Islam, kita hendaknya bijak dalam mengambil instrumen-instrumen yang sudah dihalalkan oleh Allah dan menjauhi instrumen yang diharamkan oleh Allah. Semoga syarahan saya pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan yang baik saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.